Kami sungguh percaya bahwa Tuhan bekerja di tempat ini dan akan memenuhi setiap kami dengan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami terbatas, oleh sebab itu biarlah Roh Kudus mengambil alih seluruh pemberitaan firman ini, dan biarlah waktu ini menjadi waktu yang berkualitas buat kami dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati kami. Saya rindu sekali buat kita memuji Dia. Kita mau katakan dengan lembut, dipenuhi hari ini Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatiku, lembah biarlah-Mu, hati janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hatiku dengan kuasa Roh. Dipenuhi hari ini di hatiku, buka hati kami untuk Engkau Bapa. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami untuk Engkau Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Satu sukacita buat kita di mana kita boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan untuk sama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan khotbah buat kita di pagi hari ini dari beberapa kebenaran firman Tuhan. Dan ini tema kita di pagi hari ini, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita baca bersama-sama dari Yohanes 14 yang menjadi pengantar buat kita. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke 3, ayatnya yang ke-15. Sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan membaca. Yesus menjanjikan penghibur, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dari tema firman Tuhan ini saya akan bawa kita untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita tentang burung. Ini renungan yang saya belajar beberapa hari ini dan ini menjadi berkat buat saya ingin bagi buat saudara. Saya ingin mulai dengan burung ini, pengantar khotbah ini dengan cerita tentang burung warbler di Siberia, di sebuah negara Rusia bagian utara. Bapak Ibu,
Burung ini begitu luar biasa. Nama lain dari burung ini itu seperti burung bernyanyi. Ada kurang lebih 4.500 spesies dari burung ini. Dan berita terakhir 2017, sejenis burung baru yang ditemukan di NTT, di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di daerah Rote, secara khusus spesies terbaru yang sangat langka. Dia punya warna itu gabungan dari semua burung warbler ini dan ada di Rote. Nah, saudara, burung ini ukurannya itu 10 kilo, hanya beratnya 10 gram. Burung willow warbler ini mulai asalnya di Siberia atau di Rusia. Dia mampu melintasi beberapa benua untuk berimigrasi. Ketika menempuh jarak ribuan kilometer, burung bernama Latin Pileoscopus ini, atau saya tidak bisa baca dengan yang baik, hanya sesekali beristirahat. Tidak heran jika para ilmuwan Swedia menyebut mereka sebagai jenis burung warbler dengan migrasi terpanjang. Klik lagi kakak, silakan. Burung warbler yang mungil ini berleher putih, menghabiskan musim panas di Jerman dan musim dinginnya di Afrika. Sekarang perhatikan ini. Dia menghabiskan musim panas di Jerman dan musim dingin mana? Afrika. Ketika hari-hari semakin pendek karena pergantian musim, burung dewasa menuju ke utara. Mereka lebih dulu terbang ke Afrika. Burung dewasa menuju ke utara. Beberapa minggu kemudian burung-burung muda ini terbang ribuan kilometer melintasi daratan dan lautan yang asing untuk bergabung dengan keluarga mereka. Silakan klik lagi. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana burung muda yang baru dilahirkan, dia masuk dalam usia kecil, dewasa, pergi ke utara atau ke Afrika? Bagaimana mungkin? Ini satu perjalanan yang baru, tidak bisa. Tapi bagaimana burung ini bisa sampai ke sana? Lebih dulu, dia orang tuanya lebih dulu ke sana, lalu dia dari belakang. Eksperimen ilmiah menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan naluriah tentang garis bujur, garis lintang, dan kemampuan mengetahui arah dengan pedoman matahari dan bintang dan medan magnet bumi untuk mengarahkan diri mereka ke arah yang benar. Saudara, bayangkan, burung yang masih muda ini terbang ke utara, ke Afrika, hanya dengan melihat matahari, bintang, dan ada sonar medan magnet bumi yang mereka pakai untuk garis lintang menuju ke Afrika. Saya membaca sebuah eksperimen sebuah penelitian yang ditulis oleh seorang perempuan yang bernama Susanna Akeso dari Swedia University. Dia berkata begini, burung yang masih muda ini seperti mendapat arahan dari Allah, sama seperti orang Majus yang menggunakan bintang untuk berjalan menuju kepada apa yang Tuhan mau, dan dia sampai di utara, sampai di mana orang tuanya berada. Dan mereka terbang itu, saudara, 9 meter per detik dengan kecepatan terbang yang begitu luar biasa. Dia mencatat begini, dari Rusia mereka ke Asia dulu, ke Cina, dari Cina mereka naik ke atas, dan mereka tiba di Afrika. 13.000 kilometer lebih burung ini terbang dengan tuntunan matahari, tuntunan bintang, dan medan magnet bumi, dan mereka bergerak menuju apa yang Tuhan mau. Waktu saya baca bagian ini, saudara, saya renungkan, saya bilang, aduh, luar biasa binatang ini. Tuhan kasih dia kesempatan untuk lihat seluruh dunia. Amin, saudara. Saudara, bayangkan dari Rusia main ke Jerman, tinggal di Jerman musim panas, musim dingin di Afrika. Tapi untuk sampai di Afrika dia terbang dulu ke Cina, baru masuk ke atas. Ini luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan buat saudara lewat cerita ini? Bagaimana Tuhan menuntun binatang ini dengan naluri binatang, dia pergi untuk apa yang Tuhan kehendaki. Ada di sini, Tuhan taruh dia di sini, Tuhan pelihara dia, Tuhan jaga dia, dan dengan apa yang ada di situ, dia memasyurkan nama Tuhan. Tadi malam saya duduk
tanpa bosan-bosan, saudara, 3 jam saya hanya dengar suara binatang ini dengan dalam 1200 cara dia bersiul dengan model-model. Saya duduk dan merenungkan Tuhan, bagaimana dia menyandar, nada rendah, nada tinggi, turun, naik. Ini bisa-bisa 8 oktav dan bisa panjang. Saya duduk dan merenungkan kasih Tuhan yang besar buat binatang ini. Burung Willow Warbler Siberia menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, Tuhan memahkotai dia, Tuhan menolong dia dalam kehidupan hari lepas hari melalui segala jenis musim kehidupan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita aplikasikan ini dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu kita percaya kepada Kristus, Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerima Kristus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka menerima otoritas surgawi, mereka menerima kekayaan surgawi, mereka menerima keselamatan dalam Kristus. Dan firman Tuhan bilang Roh Kudus akan menolong kita dan memimpin kita dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Apa pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Waktu Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Kakak tolong klik lagi. Yang pertama, Roh Kudus akan membukakan rahasia kebenaran firman Allah bagi saudara dan saya. Waktu Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, dengarkan ini baik saudaraku. Firman Tuhan berkata, Dia akan membukakan rahasia-rahasia ilahi tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga bagi saudara dan saya. Saudara ingat peristiwa pada waktu peristiwa Pentakosta, kita berkata Yesus melarang mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Yesus bilang tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa itu. Alkitab katakan pada waktu 120 orang berdoa di sana, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Allah dalam kehidupan mereka dalam ruangan itu. Tiba-tiba firman Allah berkata, terdengar suara seperti sebuah tiupan yang sangat luar biasa. Lidah-lidah api mulai turun memenuhi 120 orang itu, dan Alkitab berkata mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang yang datang di Yerusalem. Dan firman Tuhan berkata pada waktu orang di Yerusalem, semua orang kudus Tuhan yang berkumpul pada saat itu sedang melihat mereka tertawa, mereka bilang, ini orang sedang mabuk ini. Tapi Alkitab berkata Simon Petrus tampil di situ, dia berkhotbah dengan luar biasa dan dia bicara tentang nubuat dan kitab Yoel. Ini membuktikan buat kita saudaraku bahwa pada waktu Roh Allah diam dalam kehidupan saudara dan saya, pada waktu Roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia kerajaan Allah, rahasia-rahasia surga itu akan dibukakan buat saudara dan saya. Amin. Kita akan mengetahui kebenaran yang begitu luar biasa. Rasul Paulus katakan bahwa Kristus adalah kekayaan surga itu akan disingkapkan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa pada waktu orang melihat mereka berbicara dalam bahasa-bahasa orang yang datang, pada waktu orang terkagum-kagum di situ karena Simon Petrus bicara tentang nubuatan kitab Yoel bahwa taruh muda akan bangkit, mereka akan bernubuat, orang-orang tua akan bermimpi. Semua itu disingkapkan oleh mereka dan mereka coba lihat itu, tarik ke belakang. Mereka menemukan bahwa ini benar terjadi. Dan pada waktu mereka menerima itu, Alkitab bilang begini. Mereka bilang, apa yang harus kami lakukan? Simon Petrus bilang, berikanlah dirimu, bertobat, dibaptis di nama Yesus. Ada kehidupan baru. Waktu Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka ada kehidupan baru. Ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup yang terjadi, ada transformasi dan restorasi yang terjadi dari kehidupan yang lama, kehidupan yang gelap, masuk ke dalam kehidupan yang baru, dipaharui dari pengenalan yang terbatas. Rahasia-rahasia ilahi akan dibukakan buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Amos pasal 3 ayat 7 bilang, Allah tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara haus dan lapar akan firman Allah? Apakah kita hidup dan mengizinkan firman itu berdaulat dalam hidup kita?
Kalau tadi burung warbler dituntun oleh bintang dan matahari dengan menggunakan medan magnet bumi ini, kekuatan dia jalan pada lintang garis poros dan Tuhan kehendaki terbang sampai di Afrika. Apakah kehidupan kita itu dipengaruhi oleh firman Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita? Mazmur 119 bilang, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Apakah kehidupan kita itu disentuh oleh firman Allah dan terjadi perubahan hidup di sana, dan kita mengizinkan Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita? Ataukah firman ini tidak berkuasa? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari, kalau kita bilang kita anak-anak Tuhan, maka firman ini harus mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Amin. Saudara lihat jemaat mula-mula, pada waktu mereka bertobat, mereka duduk memecahkan roti, berdoa bersama, dibangun dalam family altar, dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka keluar pergi untuk menginjil. Ini penting buat saudara dan saya. Bagi anak-anak Tuhan yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah ini, bahwa firman harus punya kuasa dalam kehidupan kita untuk merubah kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Allah. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, Alkitab berkata kita akan menyenangkan Allah lebih daripada manusia. Alkitab berkata di situ, suatu ketika pada waktu Simon dan Yohanes melakukan perkara-perkara besar, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-4, di situ dikatakan, satu ketika ada seorang lumpuh yang duduk di depan pintu gerbang Yerusalem di bait Allah. Dia sedang duduk di sana. Tiap-tiap hari orang tahu bahwa dia sebagai seorang peminta-minta. Satu ketika Simon dan Yohanes mau masuk ke rumah Tuhan, duduklah orang di situ dan dia bilang begini, "Hei, saudara, tolong saya dulu." Alkitab berkata, Simon Petrus bilang begini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus, Allah orang Israel, Nazaret itu, aku berkata, berjalanlah." Alkitab bilang Simon Petrus pegang dia, angkat dia, dan dia mulai berjalan. Peristiwa itu membuat semua orang gempar. Lalu ahli-ahli Taurat, para Farisi mulai melarang Simon Petrus dan Yohanes untuk memberitakan Injil dengan menggunakan nama Yesus Kristus orang Nazaret. Mereka bilang, kamu boleh pergi beritakan Injil, tapi jangan dengan nama Yesus. Lalu apa jawab kedua hamba Tuhan ini? Mereka bilang apa di situ? Tidak mungkin kami tidak bisa memberitakan Injil dengan menggunakan nama Yesus. Kami akan bicara tentang Yesus terus. Saudara, waktu saya belajar bagian ini, saya menemukan di sini bahwa intimidasi, tekanan, tantangan yang ada tidak membuat mereka putus asa. Pergumulan-pergumulan pelayanan yang begitu menekan luar biasa tidak membuat iman mereka kendor, tapi mereka semangat dan menyenangkan hati Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan dengan berapi-api. Tantangan tidak membuat mereka putus asa, lalu mereka meninggalkan pelayanan seperti awal yang mereka lakukan. Tapi pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Allah, Alkitab berkata, hati mereka hanya mau menyenangkan Tuhan. Ada pujian bilang, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan itu indah, saudara. Saya membaca sebuah buku yang berjudul Ketika Manusia Dianggap Lebih Besar dan Allah Dianggap Lebih Kecil, maka terjadilah bahaya dalam hidup orang percaya. Sebenarnya saudara, Simon Petrus bisa saja mundur. Pada waktu akhir Taurat atau orang Farisi bilang, jangan memberitakan firman dengan nama Yesus. Mereka bisa tegur dia dan mereka bisa pakai kegagalannya, mereka bisa pakai latar belakangnya yang membuat dia menjadi tawar hati dan mau kembali pegang jalan dan perahu dan meninggalkan pelayanan. Tapi pada waktu dia berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan, dia tidak mundur. Saudara, dalam buku ini dikatakan begini, ketika kita melihat manusia lebih besar daripada Allah, itu bahaya. Kadang-kadang kita bisa lihat manusia lebih besar daripada Allah karena tadi mereka tahu dosa kita, mereka tahu pelanggaran kita, mereka tahu kegagalan kita, mereka tahu kekurangan kita, sehingga kita tidak bisa bikin apa-apa di depan mereka. Dan akhirnya kita bilang, ya asal Bapak senang, silakan. Tapi Simon Petrus tidak lihat masa gagalnya.
Pada waktu saya belajar pagi ini saudara, saya menemukan bahwa sebenarnya murid-murid itu bisa juga bilang Simon Petrus, kau teringat kan dulu kau menyangkal Yesus? Kau teringat kan dulu kau bilang Tuhan, kalau orang lain undur, saya tidak akan pernah menyangkal Engkau. Orang lain undur, saya akan mati untuk Engkau. Atau orang Farisi bisa bilang, kau lupa kan kau menyangkal Yesus? Kau punya kesaksian tidak benar. Tapi sekarang kenapa kau bicara dalam nama Yesus? Mereka bisa tuding dia dengan pelanggaran dosa masa lalu, pelanggaran kekurangan. Tapi Simon Petrus sudah lihat hal itu. Dia tidak mau tahu apa kata orang dengan hidupnya. Dia hanya mau menyenangkan Allah. Dan pada waktu dia bilang, aku tidak bisa tidak memberitakan Injil dalam nama Yesus, orang-orang diam. Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin dalam pekerjaan kita, orang bisa buat kita down. Orang bisa buat kita tarik diri dan bilang, aduh Tuhan, saya mengasihi kau, tapi karena ini kita bisa mundur. Tapi tantangan walaupun ada, mari kita bilang tetap, aku mau mengasihi Engkau. Amin. Aku mau menyenangkan Engkau. Aku mau membuat Engkau lebih dari segalanya. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu betapa penting kita mau menyenangkan hati Allah. Sebab hanya Allah yang layak untuk kita tinggikan. Tadi pagi saya dikirim satu firman Tuhan renungan oleh teman pendeta. Dia bilang tidak ada alasan yang membuat kita tidak bisa mengangkat tangan kita dan berkata Tuhan aku baik. Sebab dia Allah yang baik. Dia bilang begini buat saya, Pak Pendeta, waktu malaikat jatuh dalam dosa, Allah tidak turun untuk mati buat mereka. Tapi waktu saudara dan saya jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan Yesus harus turun buat saudara dan saya dan mencari kita. Dia mati buat kita, dia tebus kita, dia bangkit buat kita, dia naik ke surga, memberikan pengharapan yang pasti buat kita. Maka kita tidak punya banyak hal yang harus kita buat alasan. Kita hanya bisa bilang, Tuhan, saya mau mengasihi Engkau, saya mau menyenangkan Engkau karena Engkau sudah mati buat saya. Ini yang Petrus lakukan, saudara. Dia tidak bilang lain-lain pada waktu orang larang dia untuk bicara tentang nama Yesus. Dia bilang, saya tidak punya alasan untuk tidak bisa bilang nama Yesus. Yesus harus segalanya dalam hidup saya. Kadang-kadang mungkin kita bapak-bapak mau melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, istri bisa bilang, kok di luar sana boleh, kok hebat, tapi dalam rumah kok belum bisa. Atau sebaliknya ibu-ibu, kok mau melayani Tuhan, mau setia. Suami bilang, oh ini betul satu, ya. Kok di luar sana kok hebat, tapi dalam rumah ini kok malas, kok begini, kok begitu. Akhirnya itu kita bukan jadi berkat. Tapi saya mau bilang tantangan apapun, mari kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang muda, kadang-kadang mungkin kita masih orang-orang tua bilang, kamu waktu belum. Ide-ide cemerlang itu tinggal dulu. Saya masih memimpi, ya. Tapi waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan, jangan kendor, melayani terus. Amin. Dan saya sangat luar biasa apresiasi buatan buat Tuhan, kakak Vicky, kakak Timus, pemuda-pemuda luar biasa, kalian bangkit. Yang kita punya orang-orang tua yang terus support kita, mari maju melayani Tuhan. Kita membuat perkara-perkara besar, luar biasa. Yang terakhir, saudara, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ketika Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Ini penting. Saudara, ini cerita tentang Stefanus. Stefanus, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60, Alkitab berkata dia berulang kali bicara tentang pelanggaran orang percaya, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, orang anak-anak Tuhan. Dia bilang begini, Yesus Allah di surga tidak terima kalian punya sembelihan-sembelihan, korban-korban bakaran yang hanya merupakan formalitas saja. Allah lihat hati yang hancur, Allah lihat hati yang merespon dengan firman Allah, Allah lihat hati yang mau duduk dan bilang Tuhan Engkau segalanya buat kami. Pada waktu dia bicara itu keras buat anak-anak Tuhan ahli Taurat, orang-orang marah, mereka merobek baju, mereka seret dia keluar dari dalam kota, sampai di luar mereka bunuh dia. Pada waktu mereka mau mengakhiri hidupnya, dia melihat ke surga, dia bilang, Tuhan, terima kasih, Engkau membukakan rahasia ini buat saya. Dia bisa melihat dia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan pada waktu mereka rajam dia dengan batu, dia bilang gini, Tuhan, ampunilah mereka.
Pada waktu Roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya, dengarkan ini, kita menjadi pribadi yang bisa mengampuni. Amin. Coba bilang kiri kanan, mengampuni. Saya bisa lihat dari sini kalau suami yang melihat istri baru mengampuni, itu ada masalah. Amin. Atau istri yang bisa bilang buat aduh mengampuni tapi macam kurang pas, ya. Bapak Ibu, saya kemarin melayani satu keluarga, satu teman pelayan. Wah, dia dikecewakan. Lalu cerita pendeknya, dia bilang, Pak Pendeta, orang model kayak begini harus dikasih pelajaran. Saya sudah maafkan dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus. Tapi ini sudah tidak bisa. Saya harus kasih tahu dia dengan cara saya. Dia bilang, kok belum tahu saya punya manusia lama, kan kaget. Lalu saya bilang, Pak Pendeta, Alkitab bilang bagaimana? Saya bilang, tapi saya akan melihat, aduh kawan, kalau itu bicara dengan hamba Tuhan ini susah. Karena hamba Tuhan tahu firman, hamba Tuhan tahu titik komanya, jadi agak repot. Saya ini mau kasih tahu firman, saya juga takut ini. Tapi saya mau bilang begini, sebagai anak Tuhan tuh, pernah Simon Petrus tanya buat Yesus, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus bilang, Petrus bilang 7 kali kan? Petrus kan standar 7 kali, tinggi di atas. Tapi Yesus bilang tidak, 7 kali 70 kali. Bapak Ibu tahu firman itu, ya? Dan saya bilang, sobat, itu berarti 449 lebih. Lebih dari 1 tahun. 1 tahun cuma 365 hari, 364 hari. Kok bisa masih ada plus dan yang kok masih bisa mengampuni dia? Barang apa? Pak Pendeta saya taruh yang lawan kok. Dia bilang, aduh, bicara ya Pak Pendeta, ini susah juga. Lalu dia ke belakang, ambil istrinya, duduk peluk istrinya. Nah, oh sudah, taruhlah perempuan lain. Biar kau mau terbaik kan di istri mana? Masa kau biasa terbaik di Pak Pendeta? Biar kau mau bilang saya apakah? Kau segalanya, kau istri yang paling hebat. Mereka berpelukan, kami berdoa. Lalu ada satu datang pengusaha. Pengusaha ini tidak kebetulan Tuhan kasih dia punya persoalan yang sama, harus mengampuni hamba Tuhan yang sedang kita bicara. Datanglah pengusaha ini. Pak Pendeta, saya punya hutang 92 juta, kapan kau bayar? Saya dengar 92 juta langsung saya sesak nafas. Saya bilang, Sobat, hutang apa? Bukan saya yang hutang, orang lain yang hutang, tapi karena saya yang tanda tangan di suka ini saya harus bayar. Baru orang ini di mana? Ada di dalam besok pulang. Jadi sekarang bagaimana? Ada bunyi sedih memperkarakan Bapak ini. Saya bilang, bos, tidak ada jalan lain kan? Bapak masa mau lapor pendeta ini? Bapak pelayan Tuhan juga di gereja berlapor pendeta ini bagaimana? Mari Bapak mengampuni. Dia bilang, Pak Rey, tidak bisa. Sudah terlalu banyak kali. Saya ini penyakit yang sama kalau bicara tentang Tuhan. Tapi saya mau bilang, Bapak, saya mau kasih tahu Bapak pendeta ini mengampuni lebih daripada cukup. Dia duduk lama. Kami dua tunggu, apa yang mau bicara? Saya ini bilang. Lalu saya bilang, bagaimana Bapak? Bapak pendeta berdoa sudah. Saya mengampuni dia. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan terima kasih buat pengampunan yang diberikan. Kami berdoa. Dia bilang, Bapak pendeta 92 juta aku mau bayar kan tidak kan? Terserah kau. Tapi saya tahu sudah lunas. Pendeta juga pulang. Saya sudah sampai di rumah, dia telepon saya, Sobat, terima kasih tadi kau bukan kami. Saya bilang, bukan saya, itu Tuhan yang bekerja. Kedep hati Tuhan, jangan Bapak pendeta hati Tuhan yang mendepu hati, jadi kan bisa mengampuni semua. Bapak Ibu, saya mau bilang begini buat kita. Kadang-kadang kita pakai alasan bahwa kita sudah ampuni orang ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan kita tidak bisa lagi. Harus kasih pelajaran. Tapi dengar, ciri khas orang percaya anak Tuhan itu mengampuni. Amin. Waktu Stefanus mau mati, dia bilang, Bapa ampunilah mereka. Dia belajar sama seperti Yesus berkata, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Kalau saudara lihat di sana saya tulis begini, pengampunan adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Benarkah? Bagi seorang anak Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Amin. Mari kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 2. 1
saya akan selesai dengan khotbah ini. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua, kata Vianto. Minta maaf. Saya minta tolong kakak Vicky bisa bantu saya baca 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 6, minta maaf, 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal 6 ayat kedua. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya. Satu ayat lagi, minta maaf, saya kasih referensi misalnya. Satu ayat di Ibrani 3, Ibrani pasal 3, Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke 7 dan 8. Ibrani pasal 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab berkata bahwa pada hari ini jika kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau kita tidak bisa mengampuni, mari minta Tuhan supaya Allah Roh Kudus bekerja di hati kita dan izinkan Roh Allah menolong kita supaya kita bisa melepaskan pengampunan untuk orang lain. Amin. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita ada hal-hal yang mungkin terjadi gesekan-gesekan. Mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja di hati kita, melawat kita supaya kita bisa mengampuni orang lain. Sama seperti Stefanus mengampuni orang yang merajam dia dengan batu sampai mati. Saulus atau Paulus yang berdiri dan menyaksikan di situ. Alkitab berkata, dengan apa yang Stefanus kerjakan, buah daripada apa yang Stefanus buat itu, Alkitab berkata, setelah itu pada waktu Saulus ini atau Paulus ini bergerak menuju ke Damsyik, firman Tuhan katakan, Alkitab bilang bahwa Yesus hadir di sana, menampakkan diri kepada Paulus, dan dia memakai orang ini yang tadinya menjadi saksi untuk kematian Stefanus untuk memulihkan orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya mau bilang buat kita bahwa pada waktu kita mengampuni seseorang ada buah di situ, dan buah itu akan matang dan akan menjadi kesaksian kita di hadapan Allah bahwa kita telah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kesaksian daripada buah daripada pelayanan Stefanus itu, Paulus, seorang yang tadinya berpikir bahwa dia akan menjadi orang pembunuh yang menghabiskan murid-murid Yesus, Tuhan pakai untuk memenangkan banyak orang. Amin. Waktu saudara dan saya mengampuni orang lain, dengarkan ini, buah itu akan menjadi kesaksian bagi Allah, dan orang lain akan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Waktu Roh Kudus tinggal dalam kita, ingat, kebenaran-kebenaran akan dibukakan bagi saudara dan saya. Waktu Roh Kudus tinggal dalam kita, maka firman Tuhan bilang, kita menjadi orang-orang yang akan menyenangkan hati Tuhan. Waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita bisa mengampuni orang lain. Hari ini ada banyak orang hancur, rumah tangga pecah, rumah tangga pisah karena masalah tidak bisa mengampuni. Tapi saya percaya waktu saudara hidup dalam kasih, mengampuni orang lain, maka berkat Tuhan akan mengalir di sana. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah setiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang hadir diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kesaksian buat kami, menolong kami, meneguhkan kami, memampukan kami, sehingga kami hidup dan mempermuliakan Allah. Kami hidup dan menyenangkan hati Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan yang kudus, kuat dan perkasa menjadikan kami lebih daripada pemenang. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap pribadi, keluarga, rumah tangga dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Jemaat El-Roi mulai dari kilo 19 sampai di Sauka. Kami bertaruh mereka dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, biarlah Tuhan Engkau menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Engkau menjadi jawaban bagi rumah tangga mereka. Pergumulan-pergumulan apapun yang Tuhan izinkan hari ini terjadi, doa kami dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau berkata, diberkatilah keluarga Thomas Dale, keluarga Manabo, keluarga Victor Waryoni, keluarga Elsa Usmani, keluarga Frank Usmani, keluarga Yoel Lengkong,
diberkati keluarga Heru Mugu, diberkati keluarga Bapak Hendra Kalambe, keluarga Daniel Kalambe, diberkatilah keluarga Bapak Andres Tenetesi, keluarga Bapak Dedi Patiasina, diberkatilah keluarga Bapak Matias Pigai di Kamar Pigai, diberkatilah keluarga Besi Timur, diberkatilah keluarga Bapak Dennis Tahulendi, keluarga Ohi Timur, keluarga Numberi, diberkatilah keluarga Bapak Tinus Row, keluarga Frankie Row. Bahkan kami juga berdoa untuk kedua adik kekasih Ira, dan suami yang hadir hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa dalam nama Yesus menyerahkan setiap umat jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam sakramen baptisan kudus pagi hari ini. Tuhan berkati. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa kuat dan berkomitmen di hadapan Allah. Kami mau terus berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, staf gubernur. Kami juga berdoa untuk wakil wali kota. Kami berdoa untuk bupati, para distrik, camat yang ada. Kami berdoa untuk lurah, RT dan RW. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Papua Barat secara khusus Kota Sorong. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk bencana nasional pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang Kau tolong sehingga semua boleh berlalu. Memberkati tim dokter, tim COVID, Satgas yang terus bekerja. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan menjaga orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tuhan menjaga keluarga-keluarga jemaat Elroy, dan biarlah pada perlindungan Allah kami semua. Kami bersyukur Bapa. Kami mau berdoa untuk pembangunan gereja kami. Kami terus taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami. Kami berdoa dan menyerahkan sisa ibadah dalam tangan Tuhan. Bapa yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya buat Bapak Ustaz. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin.